Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dina Agustia dari program studi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 24111200014. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Masuk soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam adalah kegiatan mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban untuk umat Islam terhadap sesama muslim yang meninggal dunia, bertujuan untuk mensucikan jenazah agar dapat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang suci. Kewajiban mengurus jenazah merupakan fardu kifayah, yang artinya jika sebagian umat telah melakukannya maka gugur kewajiban bagi umat yang lainnya. Masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dicatat menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pernikahan dalam Islam adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk terikat dalam perkawinan. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memelihara nasab dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam Islam bernilai ibadah karena merupakan salah satu perintah Allah. Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang berarti kawin. Arti sesungguhnya dari nikah adalah menghimpit atau berkumpul. Kedua makna ini merupakan kiasan untuk persetubuhan. Dalam konteks syariah Islam, nikah merupakan akad yang membuat pria dan wanita terikat perjanjian dalam perkawinan. Kata nakaha tercantum pada surat An-Nisa ayat 3 dalam Al-Quran. Kata nikah juga dapat dimaknai sebagai bergabung. Pemaknaan bergabung ada dua, yaitu bergabung dari sisi akad maupun dari sisi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan talak dalam Islam adalah memutuskan tali perkawinan. Pemutusan tali perkawinan ini ditandai dengan lafaz atau ucapan talak. Untuk menjatuhkan talak ke pasangan harus berhati-hati dan tidak boleh dalam keadaan gegabah hanya karena marah sesaat. Jatuhnya talak ditandai dengan ucapan suami kepada istrinya yang memenuhi syarat dan rukun talak. Misalnya saya ceraikan kamu, atau kalimat lain bermakna sama. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk meminta cerai atau talak. Perceraian diajukan oleh pihak istri bukan disebut talak, melainkan khulu, yang berarti cerai gugat dari istri kepada suami. Hukum asal talak adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah tergantung kondisi. Masuk ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak.
Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat dapat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Zakat berfungsi untuk mensucikan diri, membantu orang yang membutuhkan, dan memenuhi rukun Islam. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut al-sahwan dari kata sahma yasuma. Secara etimologis berarti al-imsak, artinya memegang, menahan, menangkap, diam, atau puasa adalah ibadah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Puasa secara hukum bisa kita bagi menjadi 5 macam. Ada puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa puasa Ramadan dan puasa qada, puasa kafarah, dan puasa nazar. Ada yang hukumnya sunnah seperti puasa Daud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa Asyura. Ada juga puasa yang hukumnya makruh, serta ada juga puasa yang hukumnya haram. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpuasa diantaranya yaitu Islam, balik atau telah sampai umur, berakal, suci dari haid dan nifas bagi wanita, mampu atau kuasa atas puasa. Rukun-rukun puasa adalah niat dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa hingga terbenam matahari. Masuk soal yang nomor 5, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang berpoligami. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap lebih dari satu istri atau lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Poligami menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah dengan syarat seorang suami dapat berperilaku adil dan mampu menafkahi istrinya tanpa ada berat sebelah. Perkawinan poligami menurut hukum perdata juga sah asalkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu lebih utama adalah persetujuan dari sang istri. Syarat melakukan poligami menurut hukum Islam yang menyatakan bahwa persyaratan bila seorang ingin menikah lebih dari seorang istri yaitu dia memiliki kemampuan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahinya. Dia harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Setiap istri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Sedangkan syarat poligami menurut hukum perdata yaitu istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit dan yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan sikap saya pribadi terhadap poligami adalah biasa saja asalkan yang berpoligami bukan ayah saya atau suami saya, karena saya pribadi tidak ada hak bersikap terhadap urusan rumah tangga orang lain sebab saya tidak tahu kondisi dan penyebab orang itu berpoligami. Selama orang yang berpoligami berperilaku adil dan sesuai syarat-syarat poligami, saya tidak masalah. Namun berpoligami itu sering membuat mental dari anak menjadi korban padahal anak tersebut tidak salah. Masuk soal nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran harta atau benda dengan akad saling mengganti yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Jual beli dalam Islam memiliki beberapa rukun, yaitu rukun jual beli terdiri dari akad, yaitu ijab qabul dan qabul, orang yang berakad, penjual dan pembeli, dan makhud alih atau objek dari akad tersebut. Penjual dan pembeli harus melakukan transaksi secara sadar dan ridho.
Barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Barang yang dijual harus halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Harga barang harus jelas dan ditentukan secara tegas. Sedangkan riba adalah berasal dari kata Arab az-ziyadah yang berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks keuangan dan transaksi, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang dibebankan di luar pokok pinjaman atau modal. Secara sederhana, riba adalah keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran atau usaha yang adil, yang seringkali merugikan pihak peminjam. Riba seringkali muncul dalam transaksi hutang piutang yang disertai bunga, di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berlebih di luar nilai pokok pinjaman yang dipinjamkan kepada peminjam. Untuk menghindari riba, alangkah baiknya kita melakukan beberapa hal seperti berikut: melakukan transaksi jual beli secara tunai, menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, menggunakan sistem sewa menyewa atau ijarah, dan meminjamkan uang tanpa bunga. Namun hal-hal di atas harus diperhatikan juga. Cukup sekian tugas dari mata kuliah fikih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.